Perkenalkan, nama saya Nomang Jaya Belaga dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2005120403. Pada presentasi kali ini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu routing statik bagian kedua yang dipimpin oleh dosen pengampu itu Agus Prianto STMkom dari kelas TIA 2020. Pada presentasi kali ini saya akan melakukan simulasi dari routing statik yang kedua. Pada simulasi ini saya akan menggunakan aplikasi dari Cisco Packet Tracer. Pada aplikasi ini nanti saya akan membuat simulasi seperti gambar berikut. Berikut merupakan simulasinya. Baiklah, pada simulasi yang pertama ini adalah kita memerlukan, yaitu adalah sebuah 3 buah router, 1, 2, 3. Nah, 3. Ini bisa kita hapus saja. Kita susun dulu terlebih dahulu routernya itu 1, 2, 3. Sedikit turun lagi, diturunkan seperti ini. Lalu setelah menggunakan 3 buah router ini, kita akan memasangkan 3 buah PC, yaitu 1, 2, dan juga PC 3. Dari PC 1, 2, 3 ini PC 0 ini kita dapat hapuskan saja. Lalu setelah menggunakan PC ini, kita akan memasukkan yaitu 2 buah server, yaitu server 1 dan juga server 2. 1 ini adalah server keduanya. Lalu ini server 0 dapat kita hapus saja. Lalu setelah itu kita posisikan bagian-bagian berikut ini agar menjadi lebih rapi. Setelah sudah melakukannya, kita dapat menghubungkannya menggunakan connection, yaitu kita pertama akan menghubungkan routernya terlebih dahulu. Pada routernya ini akan kita hubungkan menggunakan serial DTE, yaitu dari router 1 kita hubungkan ke serial 2, lalu dari router 2 akan ketemu serial 3, ini ke serial 3. Lalu dari router 1 kita hubungkan ke serial 3, ini serial 2. Lalu setelah itu kita akan menghubungkan PC-PC dan server ini menggunakan kabel crossover. Kita masukkan dari bus Ethernet 1, kita hubungkan ke bus Ethernet 0, PC 2 kita hubungkan ke sebentar, ini salah kabel saya. Jadi ini saya flash Ethernet 0, kita hubungkan ke flash Ethernet 1. Lalu setelah itu adalah dari PC 3 kita hubungkan ke router 2. Lalu dari server 1 kita hubungkan menuju ke router 3, ini 0, Ethernet 0, ini juga flash Ethernet 1. Setelah terhubung ini, kemudian kita akan melakukan konfigurasi dari routernya. Pada routernya sendiri, yaitu kita akan menggunakan router yang pertama dulu. Kita konfigurasikan. Pertama kita nyalakan dulu yang pertama dengan IP address yaitu 192.168.162. Lalu subnext masknya yaitu adalah 192. Kemudian pada fase thread kedua kita akan masukkan lagi yaitu 92.168.1.1.126. Subnext masknya ini akan menjadi otomatis. Lalu pada serial kedua ini kita akan isikan dengan 12, 12, 12, 1. Sedangkan subnextnya adalah 255, 255, 255, 0. Lalu kita nyalakan juga. Setelah itu pada serial 3 kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita masukkan yaitu adalah 13, 13, 13, 13, 1. Lalu subnext masknya itu adalah 255, 255, 0, 255, 255, 0. Lalu setelah itu kita akan konfigurasikan router 2. Router 2 kita konfigurasikan yaitu dari fase Ethernet satunya itu adalah 192.168.153 12254. Lalu subnext masknya itu adalah menjadi 192. Kita nyalakan. Salah ketik, yaitu 192.168.1.254.
Ini ada 192, kita on kan. Lalu pada serial 2 nya kita isi dengan 12 12 12 2. Lalu pada Christmasnya kita ganti dengan 255 255 0, kita on kan. Setelah itu pada serial 3 kita isikan dengan 13 13 13 1. Lalu pada ininya kita ganti dengan 255 255.0. Terus kita on kan juga, kita cek lagi. Oh maaf ya, yang ini salah, ini harusnya 2. Setelah itu kita cek kembali lagi yang pertamanya apa. Setelah itu kita akan beralih ke router 3. Pada router 3 ini konfigurasinya adalah kita on kan dulu. Ini kita isi dengan 33 33 33 3. Jadi 255 255 0. Nah ini kita kan saja biar gampang. Ini kita ganti dengan 43 43 43 3. Ganti dengan pas dulu ininya pas. Nah seperti ini. Lalu untuk serial 2 nya adalah 13 13 13 13 13 13 3. Ininya ini. Lalu untuk pada serial 3 nya 23 23 23 3. Kita on kan dulu sementara, kita ganti dengan seperti ini. Lalu setelah kita mengatur dan mengkonfigurasikan routernya, kemudian kita akan menambahkan IP pada PC dan juga servernya. Pada PC yang pertama adalah IP nya yaitu 192 168 11. Subnetmasknya ini adalah 255 192. Lalu pada default gateway-nya kita isi dengan 192 168 162. Lalu pada PC2 ini, pada PC2 akan kita isikan dengan IP 192 168 1165. Pada ininya kita ganti dengan 192 lagi seperti tadi. Lalu kita isi default gateway-nya dengan 192 168 1126. Lalu PC yang ketiga kita isi dengan IP 192 168 1253. Pada subnetmasknya kita ganti dengan 128. Default gateway-nya akan menjadi 192 168 1254. Setelah itu kita masukkan IP server yang pertama yaitu 33 33 33 1. Subnetmasknya itu adalah 255 255 255 255 20. Lalu default gateway-nya adalah 33 33 33 3. Lalu pada server 2 itu adalah, pada server 2 itu IP-nya merupakan 43 43 43 1. Subnetmasknya itu adalah 255 255 0. Default gateway-nya itu adalah 43 43 3 43 43 3. Lalu setelah kita memasukkan IP dari server dan juga PC-nya ini, kita akan memasukkan pengaturan dari routing statiknya, yaitu kita mulai dari router yang pertama. Kita masukkan networknya itu adalah 192 168 1128. Masknya 255 255 255 128. Netbooknya itu adalah 12 12 12 2. Kita add. Setelah itu kita isi lagi dengan 33 33 33 0. Ini kita ganti dengan 255 255 dan juga 0. Untuk netbooknya kita ganti dengan 13 13 13 3. Kita add. Lalu untuk yang terakhir ini kita ganti dengan
43 43 43 0. Lalu ininya kita ganti dengan 13 13 13 3. Jadi udah benar, kita add. Sudah, setelah itu ini kita akan melakukan konfigurasi routing statik pada router kedua. Pada router kedua kita isi dengan 192.168.1.0. Ini 255 255 255 0. Nah, hubnya kita isi dengan 23 23 23 3. Lalu setelah ini kita add yang kedua, yaitu adalah 33 33 33 0. Ininya kita ganti dengan 23 23 23. Maaf, yang ini salah ya ini ya. Ini seharusnya ini 192 168 10. Ini harusnya ini 12 12 12 12 12 12 1. Kita add lagi. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah 43 43 43 0. Kita isikan dengan 23 23 23 3. Kita add. Dan untuk yang terakhir adalah kita akan mengkonfigurasikan dari router 3-nya ini. Dari router 3-nya ini kita anukan statiknya, yaitu 192 168 1.0. Ini adalah 255 255 255 128. Dan ini kita isi dengan 13 13 13 1. Kita add. Lalu untuk yang kedua itu adalah 192 168 1 128. Nah, ini sama, dan ini kita ganti dengan 23 23 23 2. Nah, seperti ini. Jadi setelah itu lalu setelah memasukkan routing ini, statik ini, selanjutnya kita akan melakukan simulasinya. Pada simulasinya ini kita coba terlebih dahulu dengan mengirimkan data dari PC 1 ke server 2. Apakah bisa? Bisa. Kita coba lagi 1 ke 1, bisa. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3, bisa. Lalu kita coba lagi PC 1 ke server 1. Setelah kita coba bisa, lalu kita coba menggunakan simulasinya. Pada simulasi ini kita akan menggunakan show all known, lalu kita edit filter, jadi ICMP saja yang muncul. Lalu kemudian kita akan melakukan simulasi berdasarkan dari panduan-panduan berikut. Untuk yang pertama yaitu adalah kita akan mendelete ini terlebih dahulu, lalu kita coba kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Apakah bisa berhasil? Dari PC 1 berjalan menuju router 1, kemudian langsung ke PC 2. Pada itu langsung kembali lagi menuju ke PC pertama. Maka telah berhasil. Lalu selanjutnya adalah kita dengan menggunakan dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3. Kita lihat. Nah, 1 ke PC 3. Sudah berhasil, sudah dapat terkirim. Lalu untuk yang ketiga yaitu kita kirim dari PC 1 ke server 1. Kita kirim dari server 1, PC 1 menuju router 1, lalu menuju ke router 3, lalu menuju ke server 1. Ya, berhasil. Lalu kita kembalikan lagi ke PC 1. Lalu setelah itu kita akan mencoba dari PC 1 ke server 2. 1 ke server 2. Dapat terlihat bahwa server 2 menerima dengan baik, lalu dikembalikan menuju ke PC 1 kembali. Dan itu pun berhasil. Lalu yang kelima itu ada dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 1 adalah
dari PC3 menuju ke router 2, lalu menuju router 1, lalu menuju PC1, kemudian kembali lagi menuju ke PC3. Maka pengiriman telah berhasil. Lalu dari PC3 ke PC2 hampir sama seperti dengan PC1 tadi, dari router 2 menuju router 1, lalu menuju PC2, lalu dikembalikan menuju ke PC3 dan menunjukkan bahwa file dapat terkirim dengan baik. Lalu dari PC3 ke server 1, hampir sama seperti yang PC1 lagi. Dari PC3 ini menuju router 2, dari router 2 langsung menuju ke router 3, lalu menuju ke server 1, dan kemudian kembali lagi menuju ke PC3. Dan juga berhasil. Lalu dari PC3 menuju ke server 2. PC3 menuju server 2. Dari PC3 menuju ke router 2 dan router 3, lalu menuju server 2, dari server 2 kembali lagi menuju ke server 3, router 2, dan kembali lagi ke PC3. Sudah berhasil juga. Lalu dari server 1 menuju ke server 2. Dari server 1 menuju ke router 3 dulu, langsung disambungkan ke server 2. Lalu dikembalikan lagi menuju ke server 1, lalu sudah berhasil. Setelah itu kita akan mencoba dari server 1 menuju ke PC1 kebalikannya. Sama seperti PC1 menuju ke server 1 tadi, dari server 1 menuju PC1 ini dapat berlangsung dengan baik dan juga berhasil pengirimannya. Lalu dari server 1 menuju ke PC2. Dari server 1 menuju router 3, kemudian menuju router 1, dan kemudian disambungkan menuju PC2, dan lalu dikembalikan kembali menuju ke server 1. Maka berhasillah pengiriman paketnya. Lalu untuk yang terakhir itu adalah dari server 1 menuju ke PC3. Dari server 1 menuju router 3, kemudian menuju ke router 2, lalu kemudian menuju ke PC3. Setelah dari PC3 kemudian akan dikembalikan menuju ke router 2, router 3, dan kemudian sampai lagi ke server 1 dan menghasilkan pengiriman yang sukses. Setelah menjalankan simulasi berikut, maka telah selesai simulasi dari routing statik yang bagian kedua ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.